Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Lahirnya reformasi oleh karena pemerintah Orde Baru yang sebelumnya berjalan secara otoriter dan sentralistik, yang tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Gerakan reformasi diawali ketika Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei tahun 1998. Mengapa? Padahal ia merupakan penguasa Orde Baru yang dapat bertahan 32 tahun lamanya. Proses kejatuhan Orde Baru telah tampak ketika Indonesia mengalami dampak langsung dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia. Ketika krisis ini melanda Indonesia, nilai rupiah jatuh secara drastis. Dampaknya terus menggerus di segala bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik, dan sosial. Tidak sampai menempuh waktu yang lama, sejak pertengahan tahun ketika krisis moneter melanda wilayah, bulan Mei tahun 1998, Orde Baru akhirnya runtuh. Krisis moneter membuka jalan bagi kita menuju terwujudnya kehidupan berdemokrasi yang sehat, yang selama ini terkukung oleh sistem kekuasaan Orde Baru yang serba menguasai semua sisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses menuju reformasi telah dimulai ketika wacana penentangan politik secara terbuka kepada Orde Baru mulai muncul. Penentangan ini terus digulirkan oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat. Mereka menuntut pelaksanaan proses demokratisasi yang sehat dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang mutul dampak tidak diimbanginya pembangunan fisik. Dengan pembangunan mental character building terhadap para pelaksana pemerintahan birokrat, aparat keamanan, maupun pelaku ekonomi pengusaha konglomerat, mereka juga menuntut terwujudnya rule of law, good governance, serta berjalannya pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, bagi mereka, reformasi merupakan sebuah era dan suasana yang senantiasa terus diperjuangkan dan dipelihara. Jadi, bukan hanya sebuah momentum. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli tahun 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp2.500 AS terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund (IMF). Persetujuan bantuan ini dilakukan pada Oktober tahun 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Upaya pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi Rp4.000 AS pada Oktober terus melemah menjadi sekitar Rp17.000